Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah ialah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul-Rasul Allah dengan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul-Rasul Allah dengan benar. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Nah, selanjutnya adalah kita harus tahu nih perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Nah, sedangkan Rasul manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya. Siapa yang tahu apa sih tugas para rasul itu? Nah, baik. Di sini Ustaz akan menjelaskan tugas para rasul. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Lalu yang kedua, tugas para rasul yaitu mengajak manusia beriman dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tugas para rasul ialah menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Dan yang terakhir, tugas para rasul ialah memberi peringatan dan kabar gembira bagi umatnya. Nah, pasti nih, di antara kalian pasti ada yang tahu sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Nah, benar. Sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul ialah ada 4. Yang pertama adalah sidik atau benar. Dan Rasulullah itu pasti benar. Lalu yang kedua ialah amanah, dapat dipercaya. Pasti Rasul itu harus memiliki sifat wajib yang namanya amanah atau dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul ialah tablik atau menyampaikan. Dan yang terakhir adalah sifat wajib para Rasul ialah fatonah atau cerdas. Nah, anak-anak sekalian, di samping Rasul memiliki sifat wajib, Rasul juga pasti mustahil, memiliki sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kalau sifat wajib para Rasul itu adalah sidik atau benar, maka sifat mustahil bagi para Rasul adalah kizib atau bohong. Nah, kalau sifat wajib bagi Rasul itu adalah amanah, maka sifat mustahil bagi Rasul ialah khianat atau tidak amanah. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Lalu sifat wajib para Rasul yang ketiga ialah tablik. Nah, sedangkan sifat mustahil bagi Rasul ialah kitman atau menyembunyikan. Dan yang terakhir ialah jika sifat wajib para Rasul itu fatonah, maka sifat mustahil bagi Rasul ialah baladah atau bodoh. Nah, siapa yang tahu jumlah Nabi dan Rasul itu kira-kira ada berapa ya? Benar. Jadi si jumlah Nabi dan Rasul itu, Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Yaitu ada 124.000 Nabi. Oh, banyak juga ya. Tapi dari 124.000 Nabi itu, dari 124.000 Nabi itu, hanya 25 jumlah Rasul yang wajib diketahui. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, dari Nabi Adam
sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya adalah ulul azmi. Siapa yang tahu ulul azmi? Nah, ulul azmi adalah gelar kehormatan istimewa dalam Islam yang diberikan kepada nabi dan rasul pilihan yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugas dakwah mereka, menghadapi cobaan dan rintangan dari kaum-kaum yang menentang ajaran Allah. Dengan kata lain, bahwa ulul azmi ini diberikan kepada Rasul yang benar-benar memiliki ketabahan yang luas, kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas dakwah mereka, serta menghadapi cobaan dan rintangan dari kaum-kaum yang menentang ajaran Allah. Nah, siapa sih Rasul-Rasul yang memiliki gelar ulul azmi? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah ada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak mungkin pada tahu ya betapa berat tugas dan tantangan bagi nabi-nabi yang tadi Ustadz sebutkan. Nabi Nuh tugasnya berat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, ketika kita beriman kepada Rasul, mempunyai hikmah meneladani akhlak para Rasul. Lalu yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang sabar dan tegar menghadapi ujian. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin hanya itu saja. Penutup dari materi beriman kepada Rasul ini ialah, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Lalu yang terakhir, mari jadikan iman kepada Rasul sebagai penguat iman dan pedoman hidup. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.